berangkat semua. Oke, berangkat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih membahas materi minggu lalu ya, yaitu materi tentang teks pidato. Materi minggu lalu yaitu materi tentang teks pidato. Ibu harap kalian dapat memahami isi dari teks pidato, mengidentifikasi struktur teks pidato, memahami tujuan dari teks pidato, dan dapat menyajikan sendiri topik dari teks pidato yang sederhana dan mudah dipahami. Minggu lalu kita bahas materi pidato. Untuk menguji daya ingat kalian, ibu mau tanya, ada yang masih ingat gak sih apa itu pidato? Ya, apa itu pidato? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata bu. Ya, jadi pidato itu merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pembacaan pidato biasanya disiapkan terlebih dulu wacananya untuk diucapkan di depan umum. Jadi biasanya pidato itu ditujukan kepada orang banyak, umum ya. Ya, tujuannya dari pidato biasanya untuk memberikan sebuah sapaan dalam suatu acara formal, contohnya di acara perpisahan. Ya, betul. Di acara peresmian toko. Biasanya dia juga tujuannya memberikan informasi. Yang ketiga, dia mempengaruhi para pendengar. Biasanya kayak ada pidato vaksin itu, kan biasanya dia mempengaruhi para pendengar untuk supaya dia mau vaksin. Ya benar. Atau biasanya pidato ajakan untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan itu bersih. Yang keempat, biasanya meyakinkan pendengar. Contohnya kayak kampanye partai politik. Ya, atau biasanya orang yang mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Ya, kayak kemarin itu calon presidennya itu siapa? Yang kemarin Prabowo Gibran. Terus ya, wakilnya Ganjar Mahfud. Terus satunya Anies sama ya, pokoknya biasanya kalau misalnya dia mau mencalonkan diri pasti berpidato dulu ya untuk meyakinkan kita untuk memilih dirinya menjadi presiden. Itu termasuk pidato meyakinkan para pendengar, untuk meyakinkan para pendengar. Berarti masih ingat ya materi minggu lalu ya? Oke, karena kalian masih ingat, nah sekarang ibu mau kalian mengerjakan tugas kelompok. Kelompoknya itu kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Di halaman 48. Coba buka bukunya. Ini tugasnya yaitu buatlah struktur pidato sederhana yang bertema pendidikan. Kelompok 2 temanya pendidikan, kelompok 1 temanya kepahlawanan ya. Dibuatnya yang sederhana aja, nanti kalian presentasiin ke depan. Tugas kelompoknya dikerjakan di kelas sebentar aja ya. Satu kelompok 1. Paham? Enggak? Paham? Udah kami kerjakan ya? Ya. Saya. Ya. Kalau ada yang nggak muda, bisa tanya Pak Ibu. Udah selesai semua? Sudah. Apa yang mau maju ke depan duluan? Kelompok siapa? Kelompok 2? Oke, tadi kelompok 2 temanya pendidikan ya? Oke, silakan. Wakilannya yang maju siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan pidato yang bertema pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Guru Wayan serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kata tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Pendidikan adalah kunci utama untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Dengan pendidikan, kita dapat menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membentuk karakter yang baik. Pendidikan bukan hanya tentang belajar di sekolah, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dari pengalaman dan lingkungan sekitar. Melalui pendidikan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan juga membantu kita untuk memahami nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita semua, terutama teman-teman pelajar, untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Jangan pernah merasa lelah atau bosan belajar, karena dengan belajar kita sedang
mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menghargai kesempatan belajar yang kita miliki. Ingatlah bahwa masa depan kita sangat bergantung pada seberapa besar usaha kita dalam menuntut ilmu hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Berikan aku pada kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 2 sudah setuju buat pidato pendidikannya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak isi dari pidato kelompok 2? Jadi pidato dari kelompok 2 itu tadi temanya tentang pendidikan. Pendidikan gimana tadi isinya? Pidatonya? Kunci utama untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Ya, jadi pendidikan itu pintu kunci utama untuk kita menggapai masa depan yang Cerah. cerah. Jadi dengan pendidikan kita bisa menggapai cita-cita, kita bisa belajar. Jadi kok kita usahakan jangan sampai tidak Sekolah. ya, apalagi kalau misalnya udah di sekolah sama orang tuanya, kita juga harus memanfaatkan dengan baik kesempatan kita untuk bersekolah itu. Jangan bolos. Ya, jangan bolos itu contohnya. Ada yang pernah bolos? Iya. Yang bolos ya? Sekarang kelompok 1 tadi temanya perlawanan ya? Ulangan kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas pidato perlawanannya. Boleh diberikan tepuk tangan kelompok 1. Oke, karena waktunya udah mau habis, Ibu mau memberikan tugas di rumah untuk kalian. Tadi kan kalian udah buat pidato kelompok 1 tentang perlawanan, kalau kelompok 2 tentang pendidikan. Sekarang tugasnya itu tugas di rumah ya, kalian bikin teks pidato yang sederhana, bikinnya satu-satu masing-masing individu. Temanya tentang memberikan sapaan. Memberikan sapaan itu seperti pidato dalam perpisahan rapat atau peresmian toko kayak gitu ya. Paham materi pidato hari ini? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, yang bisa menyimpulkan pembelajaran Ibu pada hari ini? Ada yang bisa? Bu, menurut pendapat saya, dengan memahami dan menguasai materi teks pidato, kita menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Ya, betul. Jadi dengan kita belajar berpidato, kita jadi lebih percaya diri terhadap diri kita atas apa yang kita sampaikan di depan umum, atas isi pidato yang sudah kita susun dan kita tulis. Jadi kita menjadi lebih percaya diri. Dengan pidato kita juga bisa belajar lebih terhadap membaca, menulis suatu pidato. Sampai sini pembahasan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak mengerti? Mengerti.